سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Masih kita melanjutkan pembahasan seputar tauhid atau min ma'alimi tauhid. Dan ini kita ambil dari kitab Al-Jami' lil Mu'allafat wa Rasail. Jilid yang pertama yang membahas tentang tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak hafizahullah. Di mana di masalah yang pertama yang berkaitan dengan tauhid yaitu tentang keutamaan tauhid. Dan ini sudah kita bahas kemarin di bulan Ramadan tatkala bukber, ya, buka bersama. Cuman nggak tahu ini antum mungkin udah hafal semua, ya, atau mungkin sudah di luar apa, ya, di luar kepala, ya. Intinya itu udah kita bahas, ya. Masalah yang pertama kemarin tentang keutamaan tauhid, kemarin ada 10. Nanti antum bisa lihat kembali di tayangan live di bulan Ramadan kemarin tatkala buka bersama. Nah, masuk pada masalah yang kedua berkaitan dengan tauhid adalah tentang haddut tauhid wa haqiqatuh. Tentang batasan tauhid dan hakikat tauhid. Kenapa ini kita bahas? Ya, karena memang umat Islam ini krisis terhadap pengetahuan tauhid. Krisis, ya. Masih banyak di antara mereka yang percaya dengan dukun, percaya dengan jimat, ya. Bahkan tidak sedikit mengadakan acara-acara yang bentuknya penyuguhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting agar antum, ya, mengetahui tentang hakikat tauhid. Karena tauhid itu kalau antum memiliki dengan baik dan benar, maka amalan kita baik. Bahkan baik dan tidaknya amalan kita tergantung pada tauhid dan akidah kita. Maka pembahasan ini ya sangat penting dan nanti insyaallah akan berlanjut pada setiap pekan pertama di malam Jumat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang beliau bahas, at-tauhid. Kalimat at-tauhid dalam bahasa Arab itu masdar lil fi'il, masdar dari fi'il, yaitu wahada yuwahidu tauhidan. Ya, dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Yaitu mengesahkan, ya, menjadikan satu, artinya tauhid. Wa huwa aslun yadullu 'alal ifrad. Dan tauhid itu adalah pokok atau dasar yang menunjukkan alal ifradi, yang menunjukkan atas ifrad, pengesaan, ya, yang menunjukkan atas pengesaan. Wa tauhidullahi, dan mentauhidkan Allah adalah ifraduhu subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Wa nafyu syariki anhu, dan menafikan sekutu dari Allah Ta'ala. Fi huquqihi jalla jalalu, pada hak-hak Allah Ta'ala dan pada kekhususannya. Ya, jadi mentauhidkan Allah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dan menafikan sekutu atau tandingan
ya, sekutu bagi Allah, menafikan sekutu atau tandingan bagi Allah Ta'ala pada hak-hak Allah dan kekhususan Allah. Nah, ulangi lagi ya, mentauhidkan Allah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dan menafikan sekutu bagi Allah Ta'ala pada hak-hak Allah dan kekhususan Allah. Ya, fala syarika lahu fi syai'in min khasaisih. Maka tidak ada sekutu ya bagi Allah Ta'ala pada sesuatu apapun dari kekhususan Allah, dan tidak ada pada sesuatu apapun dari hak-hak Allah Ta'ala atas para hambanya, enggak ada sekutu ya. Ini namanya tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka kemudian kata beliau, farrububiyatu, seperti rububiyah. Ya. Wa hiya tasarrufu fi hadzal kaun. Seperti rububiyah, contohnya kata beliau, itu Allah ya melakukan apa yang Allah kehendaki di alam semesta ini. Allah berkehendak, Allah melakukan dalam hal apa? Khalqan, dalam hal penciptaan. Warizqan, dan dalam hal rizki, rezeki ya. Karena yang menciptakan itu hanya siapa? Allah Ta'ala. Kalau manusia bisanya apa? Merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Kalau menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di alam semesta ini yang menciptakan hanya Allah Ta'ala. Makanya ini dalam hal penciptaan. Warizqan, dan rizki juga yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha huwar razzaq. Allah yang memberikan rizki, dalam hal rizki. Wa ihya'an, dan dalam hal menghidupkan. Wa imatatan, dan ya dalam hal mematikan. Wa tadbiran, dan dalam rangka pengaturan alam semesta ini. Min khasaisillahi azza wa jalla. Semuanya itu adalah di antara kekhususan Allah Ta'ala. Jadi menciptakan, ya, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur, itu adalah kekhususan Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, wa asma'uhul husna, dan nama-nama Allah Ta'ala yang husna. Ini kepada tauhid apa? Asma wa sifat. Nanti dibahas rinci satu persatu. Ini beliau ingin menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Dan nama-nama Allah Ta'ala yang husna, yang indah. Wa sifatuhul ulya, dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang tinggi. Ya. Wa masyiatuhun nafizatu, dan masyiah, kehendak Allah Ta'ala yang pasti terjadi. Wa qudratuhu syamilah, dan kemampuan, kekuatan Allah Ta'ala, kudrahnya Allah Ta'ala mencakup semuanya. Wa ilmuhul wasi', dan ilmunya Allah itu luas. Wa kamaluhu jalla jalalu fi asma'i wa sifatih, dan kesempurnaan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Sempurna, enggak ada yang kurang. Ini, ya, kata beliau, adalah min khasaisillah. Ini diantara kekhususan Allah Ta'ala. Ya, ilmunya Allah itu apa tadi? Luas. Kesempurnaan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini khusus untuk Allah Ta'ala. Faman ja'ala li ahadin minal makhluqati syai'an. Maka barang siapa yang menjadikan untuk seseorang dari makhluk Allah Ta'ala sedikit saja dari kekhususan Allah Ta'ala, naqadha bidzalika tauhidah, maka ini akan membatalkan tauhidnya. Ya, jadi barang siapa
yang menjadikan ya bagi siapapun dari makhluk-makhluk ini ya sedikit pun dari kekhususan Allah, maka batal tauhidnya. Contoh, umpamanya ada yang meyakini bahwa ada orang yang ilmunya itu luas. Ada yang seperti itu. Ya. Ilmu laduni ya. Nah, ini akan menjadikan apa? Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu ya manusia itu sedikit. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu di atasnya ada yang lebih berilmu. Itu manusia. Tapi kalau ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu wasi', luas dan sempurna. Kemudian kata beliau, wa huququllahi subhanahu wa ta'ala 'alal ibad. Dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala punya hak atas kita. Apa sih hak Allah atas para hambanya? Kata beliau, hak Allah Ta'ala kepada para hambanya adalah ayya'budu, agar para hamba itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan dengan Allah itu sesuatu apapun. Jadi hak Allah atas hamba apa? Beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirku billah. Kama fi hadis Mu'az radhiyallahu an. Sebagaimana dalam hadis Mu'az ibn Jabal radhiyallahu an, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'az, "Ya Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'az, kata Nabi, apakah kamu tahu apa hak Allah atas para hamba? Kamu tahu enggak hak Allah atas para hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak para hamba atas Allah Ta'ala? Qal, maka Mu'az menjawab, qult Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, maka Nabi pun mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibad, maka hak Allah atas para hamba adalah ayya'budu, agar para hamba itu beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan agar mereka tidak menyekutukan sesuatu pun ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak siapa? Hak Allah atas kita, beribadah jangan menyekutukannya. Wa haqqal ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba atas Allah Ta'ala adalah alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebetulnya hadis ini luar biasa. Pernah kita bahas dalam kitab Tauhid ya, dan syarahnya Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid. Bahwa orang yang beribadah kepada Allah dengan catatan tidak melakukan syirku billah, itu ada peluang dia dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Ada peluang dapat ampunan dari dosa-dosa lain. Tapi kalau sudah melakukan syirku billah, selesai. Tidak ada peluang kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fal ibadatu, maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan maka ibadah itu adalah haqqun lillah, hak Allah Ta'ala, milik Allah. Ibadah itu milik Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita baca, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kita beribadah. Maka kata beliau, faman sarafa syai'an, maka barang siapa yang memalingkan sedikit saja
minal ibadati, dari ibadah, li ghairillah, untuk selain Allah, naqadha bizalika tauhidah, itu akan membatalkan tauhidnya. Ibadah milik Allah, hak Allah. Maka barang siapa yang memalingkan ibadah sedikit saja kepada selain Allah Ta'ala, maka itu membatalkan tauhidnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka tauhid, kata beliau, ini lebih mengerucut lagi. Maka tauhid, kata beliau, adalah wa ifradullahi jalla jalaluh bihuquqihi wa khasaisih. Nah, ini poinnya. Maka tauhid, kata beliau, adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan hak-hak Allah Ta'ala dan kekhususannya. Ya, jadi tauhid apa? Mengesahkan Allah Ta'ala dengan hak-hak Allah Ta'ala dan kekhususan Allah Ta'ala. Itu tauhid. Wa syirku, dan syirik, kata beliau, adalah taswiyatu ghairillahi billahi azza wajal. Syirik, kata beliau, adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu dari hak-hak Allah Ta'ala dan kekhususannya. Ya, jadi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang menjadi hak-hak Allah Ta'ala dan kekhususan Allah. Ya, jadi tauhid apa tadi? Mengesahkan Allah dengan hak-hak Allah dan kekhususannya. Kalau syirik apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah, ya, pada sesuatu dari hak-hak Allah dan kekhususannya. Fahadhihi haqiqatu tauhid, maka inilah hakikat tauhid. Ini hakikat tauhid dari pembahasan yang kita bahas, yaitu an-nufridallah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alla naj'ala ma'ahu syarikan, dan kita tidak menjadikan bersama Allah itu sekutu. Kama qala azza wa jal, sebagaimana firman Allah azza wa jal di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Ta'ala dan jangan menyekutukannya dengan Allah itu dengan sesuatu apapun. Wa qala jalla jalalu, dan dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memerintahkan kepadamu agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Kemudian di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, dan ayat-ayat tadi maknanya itu banyak, kata beliau. Wa bihadza, maka dengan ini, dengan penjelasan tadi, yatabayyanu, maka menjadi jelaslah, anna tauhid aqsamun salasa, bahwa tauhid itu memiliki 3 macam. Tauhid memiliki berapa macam? 3 macam. Yang pertama tauhidur rububiyah, yang kedua tauhidul asma was sifat, yang ketiga wa tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Kita ikuti penjelasan beliau. Kata beliau, adapun tauhid rububiyah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah bil i'tiqad, dengan meyakini bi annahu wahdahul khaliqur raziqul malikul mun'im, mengesahkan Allah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sang pencipta,
Satu-satunya sang pemberi rizki. Satu-satunya Al-Malik yang menguasai dan yang memiliki. Al-Mun'im, satu-satunya zat yang memberikan nikmat. Al-Mutasarrif, yang melakukan berkehendak. Melakukan apa yang Allah inginkan. Allah yang mengatur. Allazi la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah fi syai'in min zalik, pada sesuatu apapun dari semua itu. Jadi meyakini apa? Mengesahkan Allah dengan meyakini satu-satunya Allah itu yang mencipta. Satu-satunya sang pemberi rizki. Ya, satu-satunya yang memiliki, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Kalau kita yakin, hati tenang. Karena sekarang kadang kita ini ragu dengan rizki yang Allah tentukan untuk kita. Waduh, jangan-jangan besok nanti nggak dapat. Jangan. Ya, jangan. Yang menjamin dan memberi rizki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki kita udah dicatat. Ya. Rizki yang ngejar kita. Jadi jangan ragu. Nah, ini kalau ragu berarti berkaitan dengan tauhid apa nih? Tauhid rububiyahnya lemah ya. Ya, yakin bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang memberi rizki. Qala ta'ala, dalil tentang ini yang pertama adalah surah Ar-Ra'd ayat 16. Allah katakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, man rabbus samawati wal ard, siapa Rabb langit dan bumi? Qulillah, katakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Mu'minun ya, ayat 84 sampai 89, Allah katakan kepada nabinya, qul limanil ard, katakanlah wahai Muhammad, milik siapa bumi, wa man fiha, dan apa yang ada di dalamnya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan berkata lillah, milik Allah Ta'ala. Jadi bumi ini milik siapa? Milik Allah. Ya, jadi antum jangan Ustaz, anak punya banyak tanah. Jangan. Sementara yang punya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah. Qul afala tazakkarun, katakanlah apakah kalian tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian qul man rabbus samawati sab', katakanlah wahai Muhammad, siapa Rabb langit yang 7. Wa rabbul arsyil azim, dan Rabb arsy yang agung siapa? Sayaquluna lillah, mereka akan berkata lillah, itu milik Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah apakah kalian enggak takwa kepada Allah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai', katakanlah wahai Muhammad, berada pada siapakah, bukankah berada di tangannya kerajaan segala sesuatu. Wa huwa yujir, dan dia Allah Ta'ala yang melindungi. Wala yujaru alaih, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azab Allah Ta'ala. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan berkata Allah. Qul fa anna tusharun. Kemudian di dalam surah Ghafir ayat yang keempat, Zalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai', Allah itu menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha memelihara atas segala sesuatu. Jadi Allah. Jadi antum jangan mikir masalah rezeki gimana ya, nanti yang ngurus, jangan. Itu yang ngurus siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memelihara siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mikir aduh gimana nanti, jangan. Yang ngatur siapa? Allah. Yang menciptakan Allah. Yang mengatur
Allah. Yang memberi rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berkeyakinan dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Kemudian qismul tsani yang kedua, tauhidul asma wa sifat, tauhid al asma wa sifat, yaitu kata beliau ifraduhu subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, al-waridah, yang ada di kitabnya yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam surah Thaha, Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Lahul asmaul husna. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang indah. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 110, qul ud'ullaha wid'ur rahman. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah Ta'ala atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, siapa yang kalian sembah itu, falahul asmaul husna. Yang disembah adalah yang memiliki nama-nama yang indah. Kemudian Allah katakan di dalam surah Al-Hasyr, Allah katakan, huwallahu allazi la ilaha illahu. Dia Allah Ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Alimul ghaibi wa syahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malik. Al-malikul quddus. As-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Kemudian apa? Lahul asmaul husna. Ya, baginya nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ya, itu ya dalil-dalil tentang asmaul husna. Kemudian yang ketiga, tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah kata beliau adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Kedua, seperti doa. Warroja, berharap. Wal khauf, takut. Wan nazar, sabah, menyembelih. Wassalah, salat. Asyam, puasa. Dan macam-macam ibadah yang lain. Ya, yaitu mengikhlaskan hanya untuk siapa? Allah Ta'ala. Tidak menyekutukan Allah. Karena ini yang Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Dan Allah katakan, qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umir, begitulah aku diperintah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru dari selain Allah Ta'ala tandingan, dia menyeru tandingan dari selain Allah, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Ya, ini hadis muttafaqun alaih. Dan inilah kata beliau, haza huwa tauhid wa hazihi haqiqatuh. Inilah tauhid dan inilah hakikat tauhid. Tidak ada berapa tadi? 3. Tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan al-uluhiyah. Kemudian di akhir dari pembahasan ini kata beliau, walikulli qismin min hazihil aqsamis tsalasah tiddun. Jadi setiap macam tauhid tadi itu ada lawannya.
Ya, ada lawannya. Fa iza arafta anna tauhidar rububiyyati. Ya, perhatikan yang pertama kata beliau, apabila engkau mengetahui bahwa tauhid rububiyah wal iqrar, yaitu mengakui bi Allah ta'ala wal khaliq, bahwa Allah sang pencipta, ar-raziq, Allah sang pemberi rizki, al-muhyi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur li jami'il umur, semua perkara, Allah yang berkehendak melakukan pada semua makhluknya, mengatur semua makhluknya. Jika engkau tahu seperti itu, la syarikalah, tidak ada sekutu fi mulki, pada kerajaannya, maka lawannya kata beliau adalah i'tiqadul abdi, keyakinan seseorang, wujuda mutasarrifin ma'allah, keyakinan seseorang adanya yang lain yang mengatur, punya kewenangan bersama Allah pada sesuatu yang tidak ada yang mampu atasnya kecuali Allah. Jadi lawannya, ada keyakinan seseorang ada yang lain selain Allah yang juga memberikan rizki, juga menghidupkan, mematikan, ya, dan ya, menyembuhkan yang lain. Nah, ini bahaya. Ini lawannya. Yang kedua, wa iza arafta anna tauhidal asma was sifat. Jika engkau tahu bahwa tauhid asma was sifat itu adalah ayyud Allah bima sama bihi nafsah, yaitu Allah diminta, ya, tatkala seseorang, ya, meminta kepada Allah Ta'ala bahwa tauhid al-asma wa sifat adalah, ya, Allah dipanggil dengan apa yang Allah beri nama untuk dirinya, dan disifati dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya, dan apa yang disifati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menafikan dari Allah tashbih, ya, penyamaan, at-tamtsil, ya, memperumpamakan, maka lawan dari tauhid asma wa sifat itu ada dua. Yang pertama adalah menafikan itu semua dari Allah Ta'ala, menafikan semua sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, dan juga menghilangkan dari sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah itu kurang sempurna, ya, dan menafikan kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah menyamakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Ini enggak boleh. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Kemudian yang terakhir, apabila engkau tahu, kata beliau, bahwa tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan semua macam-macam ibadah dan menafikan ibadah dari selain Allah Ta'ala, maka lawannya adalah sarfu syai', memalingkan sesuatu min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah, li ghairillah, kepada selain Allah. Wa hadza huwal ghalib ala ammatil musyrikin. Ini kebanyakan, ya, atas orang-orang umum dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang mestinya doa kepada Allah, doanya ke siapa? Ke mbah, ya, mbah anu, ya, mbah ini, macam-macam, kepada selain Allah. Wa fihil khusumatu baina jami'ir rusul wa umamiha. Dan pada perkara inilah, ya, pertentangan, permusuhan antara semua rasul dan umat-umatnya berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Maka selesailah pembahasan,
ya tentang batasan tauhid dan hakikat tauhid pada masalah yang kedua dari jilid yang pertama, yang insya Allah masalah yang ketiga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini lebih menarik lagi tentang tahqiqut tauhid wa takmiluh. Realisasi tauhid dan penyempurnaan tauhid. Apa balasan bagi mereka orang-orang yang menyempurnakan tauhid? Yang akan kita bahas ya di bulan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.